Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita semua, memilih kita semua, mentakdirkan hati kita semua untuk mendapatkan taufik hingga kita semua bisa hadir dan duduk di tempat yang mulia ini pada waktu yang mulia, di kesempatan yang mulia, sebagaimana kita berada di bulan yang mulia. Katakan di dalam Al-Quran, Inna idda syuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan ada 12 bulan. Yang 12 bulan ini berputar. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan tersebut yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua adalah bulan Zulhijjah yang sedang kita alami saat ini, dan yang ketiga adalah bulan Muharram di bulan depannya, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mengizinkan usia kita sampai pada bulan Zulhijjah, yakni bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengharapkan syafaat dari beliau, insyaallah kita semua yang kumpul di sini kelak juga akan berkumpul bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna awalan nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktsarum alayya salatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada beliau. Marilah sama-sama kita tingkatkan pembacaan salawat kita, jumlahnya, rasanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Syekhul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau katakan di dalam kitab Maulid Ad-Diya Ulami, wallahi ma dzukiral habib lanal muhib illa wa adhawalihan nashwana. Jika disebutkan nama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mencintai beliau, kepada kita semua umatnya beliau, maka akan muncul rasa bahagia di dalam hati kita dan hilang semua kesusahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah berada pada bulan Zulhijjah, di mana tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah adalah waktu-waktu mustajab, adalah waktu-waktu terbaik untuk melaksanakan amal ibadah. Sebagaimana Nabi SAW katakan, Ma min ayyamil amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada amaliyah yang lebih Allah sukai di dunia ini yang dilakukan oleh kita semua selain amal tersebut dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Sampai dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Malam yang dimaksud, fajar yang dimaksud adalah 10 hari daripada pertama bulan Zulhijjah. Ini adalah 10 hari yang dimana-mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semua harapan-harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu amalan juga yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW pada hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang kemarin kita semua sama-sama berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana disampaikan oleh Abi Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siyaumu yaumul Arafah, inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Kata Nabi SAW, orang yang berpuasa 1 hari pada bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, dan di tanggal 9-nya dia puasa, yakni Yaumul Arafah. Orang yang berhaji sedang wukuf di padang Arafah, kita berpuasa di Indonesia 1 hari, maka Nabi SAW minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya 1 tahun ke belakang, dan 1 tahun ke depan kita semua dijaga daripada maksiat dan perbuatan dosa atas berkat doa Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah aku berikan suatu kenikmatan yang besar. Dalam sebuah tafsir dikatakan Al-Kautsar ini dikhususkan Nabi SAW, yakni telaga Kautsar di surga Firdaus. Namun dalam kaidah lain dikatakan Kautsar ini berasal dari kata katsir, karena terlalu banyak nikmatnya maka disebut Kautsar. Inna a'tayna, Allah menggunakan kata a'ta. A'ta dalam bahasa Arab, dalam kaidah tafsir
memiliki makna sesuatu yang diberikan lebih sedikit daripada sesuatu yang disimpan. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sedikit kepada Nabi Muhammad menurut Allah, namun yang disimpan jauh lebih banyak. Allah memberikan satu nikmat kepada Rasulullah, Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Ini sedikit bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita rasakan selama ini. Namun Allah telah menyimpan satu nikmat yang lebih besar, yakni kebahagiaan di dalam surga kelak. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan surga, yang di dalam surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nikmat tersebut, walaupun dikatakan Kautsar, nikmat yang sangat banyak, namun bagi Allah sedikit. Sebagaimana perintah haji, wa atimul hajjata wal umrata lillah. Kalimat lillah ini memiliki dua lam dan satu ha. Lam yang pertama adalah lam mulkiyah namanya. Lam mulkiyah adalah lam pemilikan Allah. Semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lam mulkiyah, kenapa untuk Allah disebut mulki dan disebut makhluk milkun? Maka diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi milik. Untuk makhluk ini milkun, untuk Allah mulki. Allah menggunakan dhammah. Dhamma yadhummu, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang ada di atas, sesuatu yang terkumpul dengan banyak. Sedangkan milkun menggunakan kasrah di bawahnya. Kasrah memiliki makna sesuatu yang rendah, sesuatu yang terpecah menjadi sesuatu yang kecil-kecil. Artinya kepemilikan makhluk setinggi apapun, sebanyak apapun, seistimewa apapun di hadapan makhluk, maka tidak ada apa-apanya di mata Allah. Namun sebaliknya, mulkiyah, sesuatu yang sedikit menurut Allah, maka besar manfaatnya menurut kita semua. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Allah katakan di dalam Al-Quran, setelah Allah memberikan nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat yang besar, dan Allah telah menyimpan nikmat yang lebih besar lagi di yaumil akhir nanti, maka kita diminta Allah untuk bersyukur. Fasholli lirabbika wanhar, dengan melakukan salat. Salat yang dimaksud apa? Salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban pada hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Peristiwa Idul Adha dan hari Nahar, hari kurban ini tidak terlepas daripada sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang patut kita teladani ada 3 jenis kesabaran yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salam pernah diusir oleh ayahnya semasa beliau mendakwahi daripada agama Allah Subhanahu wa taala kepada Azar, ayah Nabi Ibrahim. Namun di saat tersebut Azar bilang pada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kalau engkau terus mendakwahi aku untuk meninggalkan berhala-berhala ini, maka pergilah dari rumah ini dan jangan menampakkan wajahmu untuk selama-lamanya, atau aku akan menimpukmu dengan batu sampai dengan kau mati." Kesabaran yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, diusir oleh keluarganya, diusir oleh ayahnya. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang menghancurkan berhala-berhala di saat itu. Dan berhala tersebut dibiarkan, ada satu berhala yang paling besar, seraya Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan daripada kampak pada berhala yang paling besar dan mengajak kaum tersebut untuk berdebat. Bagaimana cara Nabi Ibrahim berdebat? Kata Nabi Ibrahim, jika engkau ingin mengetahui siapa yang menghancurkan seluruh berhala ini, maka tanyalah kepada berhala yang paling besar. Tentu kaum tersebut merasa dihina karena memang berhala tidak bisa memberikan kata atau manfaat sedikit pun, dan mereka telah salah menyembah benda itu selama ini. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum oleh kaum tersebut dengan cara dibakar, disiapkan api yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api di dalam Al-Qur'an, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, mendinginlah, sejuklah, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kesabaran dengan berdoa kepada Allah, seraya beliau keluar dalam kondisi kedinginan setelah masuk ke dalam api. Yang dikatakan, kalau saja Allah tidak memerintahkan api untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim, tentu Nabi Ibrahim sudah keluar dalam kondisi yang beku saking kedinginannya di dalam api. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada usia 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya, putra yang selama ini ia tunggu-tunggu, putra yang selama ini membantunya dalam segala aktivitas, yakni Nabi Ismail alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami." Hai anakku, aku dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang soleh, memiliki anak yang soleh. Dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam, "Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, jalani apa yang sudah Allah perintahkan kepadamu, dan mudah-mudahan Allah golongkan aku menjadi orang-orang yang sabar. Ayah yang soleh insyaallah akan diberikan keturunan dan zuriyah yang soleh. Ibu yang solehah juga akan diberikan keturunan yang solehah. Maka dari itu kita yang memiliki harapan, memiliki putra-putri yang soleh-solehah, maka jadikanlah kita semua orang-orang yang menurut Allah soleh dan solehah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini adalah tanggal 10 Zulhijjah. Ada satu amalan yang paling Allah cintai yang bisa kita lakukan pada hari tersebut, yakni penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana dikatakan tadi, fasalli li rabbika wanhar. Lakukan salat Idul Adha dan sembelihlah hewan kurban. Amalan tersebut diabadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Ma amila adamiyun min amali yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Amalan yang paling dicintai Allah pada hari ini, yaumun nahar, adalah menyembelih daripada hewan kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, yakni qoroba. Kurban maknanya bukan menyembelih hewan. Kurban maknanya bukan menghilangkan harta kita, mengorbankan harta kita, bukan. Kurban berasal kata dari qoroba yang artinya dekat. Ditambahkan makna superlatif menjadi kurban, seperti ghafara. Ditambahkan superlatif menjadi ghufran, yang banyak ampunannya. Qoroba artinya dekat. Menjadi kurban menjadi tambah dekat, memiliki kedekatan yang spesial. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ibadah kurban adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan semata-mata kita hanya membuang uang untuk membeli hewan ternak, bukan. Namun kedekatan kita dengan Allah lah yang kita tuju pada pelaksanaan ibadah kurban. Penyembelihan di waktu duha dinamakan udhiyah. Makanya lebarannya dinamakan Idul Adha, karena penyembelihannya di waktu duha. Lalu ada penyembelihan hewan kurban yang dinamakan dengan zabah. Zabah adalah penyembelihan yang dilakukan dengan hewannya ditidurkan terlebih dahulu. Seperti hewan sapi, kambing, ini ditidurkan terlebih dahulu, dinamakan zabah penyembelihannya. Ada penyembelihan yang dinamakan dengan nahar. Nahar adalah penyembelihan hewan kurban di mana hewannya harus berdiri, posisi disembelihnya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan sembelihan unta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kautsar memerintahkan kita, fasalli li rabbika wanhar. Unta dijadikan role model sebagai penyembelihan. Kenapa unta di masa tersebut? Karena unta adalah hewan yang mahal, adalah hewan yang mewah, adalah hewan yang istimewa di zaman Nabi SAW. Maka Allah menggambarkan sembelihan itu dengan unta sebagaimana contoh jika kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sembelihan yang harus kita persembahkan adalah sembelihan yang terbaik, adalah sembelihan yang paling istimewa, yang paling mahal, yang paling memiliki pengorbanan menurut kemampuan kita masing-masing. Ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya dipilihlah diksi fasalli li rabbika wanhar. Dan tetesan darah yang pertama yang dialirkan oleh hewan kurban ketika kita melaksanakan penyembelihan ibadah kurban ini adalah sebuah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita selama ini. Karenanya Nabi SAW memakruhkan mereka yang hendak berkurban untuk memotong kuku dan rambut dari tangannya, dari tubuhnya. Pada sisi manusia semua disebut rambut, dari kepala sampai dengan kaki rambut, tidak ada bulu. Bulu ada pada hewan, namun rambut adanya pada manusia. Ada rambut kepala, ada rambut kaki, ada rambut dan lain sebagainya. Ini semua disebut rambut. Maka Nabi SAW memakruhkan kita untuk memotong kuku dan rambut ketika kita berniat untuk melaksanakan ibadah kurban. Sampai kapan? Sampai disembelihnya hewan kurban kita. Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika datang
tanggal 1 Zulhijjah, masuk bulan Zulhijjah, dan mereka yang ingin melaksanakan ibadah kurban, maka jangan memotong daripada rambut dan kuku yang kita miliki. Kenapa? Karena semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pernah dilakukan, maksiat yang pernah dilakukan seluruh tubuh kita, sampai dengan rambut, sampai dengan kuku, semua tidak Allah sisakan sama sekali untuk mereka yang berkorban. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kurban ini juga memiliki esensi daripada ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah kurban ini sama dengan kita melaksanakan esensinya haji. Bukan pahala haji, namun esensinya kita dapat. Mereka yang berhaji ini melontar jumroh seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apakah mereka melontar jumroh untuk menimpuk setan? Tidak semata-mata sampai di situ aja. Namun kita lihat hadirin, bahwa manusia ini memiliki dua sifat yang Allah tanamkan di dalam dirinya. Yang pertama sifat hewan, yang kedua sifat malaikat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat hewan adalah sifat fujur, yang isinya nafsu semua, gak ada takwa. Dan sifat malaikat adalah sepenuhnya takwa, tidak memiliki nafsu. Namun di dalam diri manusia ini punya kedua-duanya. Ada fujur, nafsu, ada takwa. Bagaimana menekan sifat fujur dan meningkatkan takwa adalah dengan menyembelih hewan kurban. Maka dari itu mereka yang melaksanakan ibadah haji pun sama, melontar jumroh bukan semata-mata melontar, tapi mereka menekan daripada sifat fujur dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka yang setelah melontar jumroh seraya menghadap kiblat, kita semua setelah Idul Kurban juga menghadap kiblat seraya berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Sama doanya, juga bacaannya sama. Ini sama dengan kita mendapatkan esensi daripada haji pada pelaksanaan ibadah kurban. Dan Allah tidak menerima darah dan daging yang kita persembahkan pada hari raya Idul Adha. Namun yang Allah terima adalah proses pendekatan kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. May yanalullahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging dan darah hewan kurban, namun yang Allah terima adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kategori mampu yang dikatakan orang mampu di dalam fikih, yang mereka disunnah muakkadkan untuk penyembelihan hewan kurban adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya pada hari ini 10 Zulhijjah sampai dengan ketiga hari tasyrik, 10, 11, 12, 13, mereka mampu menafkahi keluarganya dan ada kelebihan dari hartanya untuk membeli hewan kurban, maka itu dikatakan mampu. Dan Nabi SAW sangat membenci, bahkan mengusir orang-orang yang mampu secara ekonomi, mampu secara fisik untuk melaksanakan ibadah kurban, namun mereka tidak mau berkorban. Dikatakan Nabi SAW, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang mampu namun dia tidak mau melaksanakan ibadah kurban, tidak mau menyembelih hewan kurban, maka kata Rasulullah, jangan dekati musolah-musolah kami, jangan dekati tempat-tempat sholat kami. Waliyahzubillah min zalik. Kita dibenci sama Nabi Muhammad SAW kalau dalam keadaan mampu kita tidak melaksanakan ibadah kurban. Maka dari itu kita semua yang mungkin belum tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah kurban, masih ada 3 hari ke belakang. Di yaumut tasyrik ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kurban, dan semoga kita semua Allah berikan kemampuan pada ibadah kurban ini untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, namun kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di mana hari semua doa-doa kita diijabah oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.